13 menit saja jelang debat terakhir kita nantikan. Sudah tidak sabar karena seluruh calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo bersama para calon wakil presiden sudah ada di Jakarta Convention Center untuk menegaskan kembali apa saja yang jadi sorotan utama para calon presiden di debat nanti, termasuk juga apa yang ingin disampaikan kepada para calon pemilu untuk meyakinkan bahwa calon presidennya adalah yang terbaik. Saya akan tanyakan ke masing-masing tim ses. Ke Kang Maman dulu. Jadi bagaimana untuk meyakinkan para calon pemilih bahwa performa Pak Anies nanti memang akan menghadirkan gagasan terbaik? Iya, yang pertama tentu saya ingin mengajak dulu ya, tanggal 14 Februari semua harus ke TPS. Yang kedua, mari kita kawal kualitas demokrasi, lawan segala bentuk intimidasi, kecurangan, dan apapun yang akan merusak demokrasi. Nah yang ketiga tentu 3 capres itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas, dan juga rekam jejak. Tapi kita memilih yang terbaik. Jadi pertanyaan yang selalu kita tanya itu adalah why not the best? Kenapa kita tidak memilih yang terbaik? Nah yang memilih terbaik adalah orang yang memahami persis persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Rumah Anies itu di gang sempit. Anies punya kekayaan hanya 15 miliar, itu pun sebagian besar adalah hutang. Dia seorang guru yang bekerja keras bagaimana mendesain Indonesia ke arah yang lebih baik. Makanya Anies adalah seorang yang berhasil menata kata-kata dengan penuh makna untuk lalu semua bekerja demi Indonesia. Jadi bekerjalah dengan memaknai kata, karena kata akan ditagih dengan janji dan karya. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mesin partai, para pendukung, relawan dan lain sebagainya. Untuk 14 Februari yang akan datang, pilih Anies Mohaimin. Oke, itu dari paslon 1. Mbak Sarah, bagaimana meyakinkan pemilih bahwa Pak Prabowo akan menyampaikan yang terbaik? Tentunya Pak Prabowo harus kita ingat punya rekam jejak yang sangat luar biasa, mulai dari pada saat beliau prajurit. Jangan lupa beliau hampir gugur 2 kali di medan tempur demi NKRI, demi kita bisa ada di sini dengan kondisi masih menjaga kemerdekaan kita, karena kemerdekaan kita sudah dibayar harganya sangat mahal oleh leluhur kita. Dan itu harus kita jaga, dan tentunya banyak hal yang beliau lihat selama beliau berjuang di medan tempur, langsung berhadapan dan langsung berjuang bersama dengan masyarakat. Jadi dari waktu beliau ada di TNI pun, ya beliau sudah terus melihat bagaimana kita harus membangun kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, membangun ini ke depan dengan semua pengalaman beliau yang kita yakin itu adalah mendalami apa yang kita butuhkan visi untuk Indonesia Emas 2045. Yaitu apa? Lapangan pekerjaan harus ada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita bicara tentang gizi, karena mau bawa kemanapun negara ini kalau anak-anak kita tidak mendapatkan gizi yang cukup, bagaimanapun IQ rata-rata di Indonesia saat ini adalah 75. Ya, itu adalah IQ rata-rata di Indonesia. Jadi harus dimulai dari gizi. Bicara juga tentang inklusivitas. Jangan lupa bahwa Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo, adalah pengusung dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang waktu itu saya dan Kang Maman adalah pembahas dan kita yang menggolkan waktu kita ada di DPR. Kita juga bicara tentang kesehatan. Salah satu program dari Pak Prabowo adalah pengecekan kesehatan gratis setiap tahunnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena kita percaya mencegah lebih baik daripada mengobati, dan seterusnya. Tentunya kita bicara teknologi informasi, kita bicara bagaimana kita hilirisasi untuk teknologi. Bahkan Pak Prabowo mendirikan 4 fakultas di Universitas Pertahanan, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Karena tentunya kita harus mempersiapkan skill-skill masa depan. Lebih banyak yang bisa disampaikan, tapi saya yakin memang dalam waktu yang hanya 4 menit, 3 menit, 1 menit, itu mungkin akan sangat susah bagi siapapun untuk bisa menyampaikan semua itu. Tapi kami yakin bahwa itu adalah
yang terbaik untuk Indonesia dan jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga didampingi oleh anak muda yang telah berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di Solo dan kita juga terwakili dengan semangat anak muda lewat Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke, itu dari paslon nomor urut 2. Sekarang paslon nomor urut 3, silakan untuk meyakinkan calon pemilih untuk Pak Ganjar. Jadi track record Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah berasal dari rakyat dan pemimpin yang bersih. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, pemilih ya seluruhnya datang ke TPS tanggal 14, pilih calon presiden dan wakil presiden yang punya track record bersih. Itu yang penting, salah satu pentingnya. Udah punya track record yang membuktikan bahwa sudah bisa bekerja dengan baik. Nggak punya sejarah masa lalu yang kelam. Karena ini penting, karena kalau kita bicara membawa Indonesia ke depan, apalagi kita bicara Indonesia emas, Indonesia unggul, maka kita membutuhkan pemimpin yang tidak punya beban tanggungan apa-apa masa lalunya. Termasuk masalah corruption, termasuk masalah etika, masalah pelanggaran dan segala macam, pelanggaran HAM dan segala macam. Jadi datang nanti di tanggal TPS itu memilih presiden yang betul-betul berasal dari rakyat, ya, kemudian mempunyai track record yang memang betul-betul bersih, dan itu ada di Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Dan Pak Ganjar di dalam selama pengalaman beliau, ya, baik menjadi anggota dewan, beliau juga sudah banyak ya selama menjadi anggota dewan punya mengawal proses legislasi, kemudian terciptalah undang-undang otonomi daerah, termasuk juga undang-undang yang lain, termasuk juga undang-undang terkait dengan pemberdayaan aktif perempuan dan budaya dan segala macam. Dan itu sudah dibuktikan beliau selama di DPR dan juga kemudian selama menjadi gubernur 2 periode, beliau punya program-program yang sangat inklusif, termasuk tadi itu yang sebenarnya yang program-program yang diciptakan sekarang ini, yang beliau sampaikan dalam visi dan misi dan termasuk 21 program itu adalah merupakan ekstraksi atau turunan dari segala produk yang sudah dihasilkan selama beliau menjadi gubernur DKI. Misalnya guru ngaji, ya, kemudian bantuan bagi disabilitas, termasuk juga bagi para budayawan, membangun bagaimana infrastruktur budaya bisa menjadi berkembang di sana, termasuk juga nanti kita bikin satu vaskes, satu desa, satu vaskes, itu sebenarnya cerminan dari yang mau dikembangkan dari di tingkat provinsi sampai dengan kemudian di tingkat nasional, secara nasional. Maka kita punya program tadi itu, ya, visi sehat, visi terampil, dan visi berdaya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan konteksnya semua itu kita bungkus menjadi penciptaan lapangan kerja. Baik pekerja yang formal, pekerja mandiri, baik yang bekerja di sektor budaya, ya, kemudian baik yang laki-laki maupun perempuan. Kita juga punya perhatian kepada ibu-ibu hamil, karena kita nanti menyiapkan program yang sifatnya adalah cuti tambahan bagi ibu-ibu hamil, dan kita jamin ibu-ibu hamil mendapatkan cuti tambahan, termasuk juga cuti tambahan bagi ayah untuk mendampingi ibu hamil pada saat hamil. Kita ciptakan skema-skema seperti itu. Dan itu kita kemudian ya kita jamin, kita dengan program-program seperti itu, pendidikan, ya, ekonomi, termasuk juga perlindungan pada perempuan dan anak-anak, begitu ya. Maka nanti kita bisa menciptakan Indonesia unggul. Dan sekali lagi saya katakan, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah cerminan calon presiden dan wakil calon presiden yang betul-betul berasal dari rakyat, karena semua yang dipikirkan yang akan dilakukan semua adalah harapan dan memperhatikan seluruh kepentingan rakyat. Itu dari paslon nomor urut 3. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para tim sukses. Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Terima kasih. Ada juga Rahayu Saraswati, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dan Mas Sutarsip, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Dan tentunya kita akan sapa lagi para pendukung yang sejak tadi sore sudah hadir. Pertama dari pendukung pasangan calon nomor urut 1, mana yel-yelnya boleh, silakan. Siapa presidennya? Amin. Siapa wakilnya? Anies Mohaimin menang? Oke, dari paslon nomor urut 1. Dan berikutnya pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan yel-yel ya. Prabowo Gibran.
Menang sekali putaran. Prabowo Gibran. Menang sekali putaran. Ya, itu dari paslon nomor urut 2. Berikutnya pendukung pasangan calon Ayo. nomor urut 3. Ganjar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Ganjar Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Itu tadi pendukung Luar pasangan calon nomor 3, biasa kemudian ada semangatnya ini pendukung pasangan calon pasangan nomor calon. 1 dan 2, dan juga Betul. jangan lupa ada kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Universitas Esa Unggul Jakarta. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir ya. Dan juga tadi memberikan pertanyaan langsung ya kepada para tim ses. Betul. Nah, seluruh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini sudah tiba ya Friska ya di Ya. GC Senayan, lokasi dari venue tempat dari debat terakhir, debat calon presiden di pemilu 2024. Nanti juga kita akan saksikan bersama masing-masing menyampaikan gagasan, visi dan juga misi mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber manusia dan inklusi, serta juga dengan subtemanya adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Sudah tiba semuanya seperti yang digambarkan, ini adalah pasangan nomor urut 1, paslon nomor urut 1, kemudian juga paslon nomor urut 2 juga sudah hadir, dan yang pertama tadi kita juga sudah lihat paslon nomor urut 3 ya juga sudah tiba. Jadi sudah lengkap semuanya Friska. Betul, sudah lengkap tadi, sudah ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini jadi yang ditunggu-tunggu. Seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh tim sukses masing-masing kandidat, bahwa soal kesejahteraan sosial beserta dengan subtema lainnya ini jadi hal penting sebagai pertimbangan. Bagi para calon pemilih Anda saudara, gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari mendatang, dan malam hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana gagasan dari para kandidat. Saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra berterima kasih Anda sudah menyaksikan jelang debat Pilpres 2024 untuk debat terakhir calon presiden di pemilu 2024.